Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Kami dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2022 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dari kelompok 7 mata kuliah Birokrasi dan Politik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Mariska Desita dengan NIM 2210413102. Saya Nabila Putri Nurcahyani dengan NIM 2210413100. Saya Almira Gesani Putri dengan NIM 2210413101. Pada kesempatan hari ini, kami berkesempatan untuk melakukan wawancara pada lembaga pemerintahan atau lebih tepatnya pada lembaga Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Dengan tema wawancara kita adalah analisis penerapan prinsip good governance pada subkelompok bela negara Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Yuk disimak video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan, saya Nabila Putri Nurcahyani dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2022 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang hari ini berkesempatan untuk mewawancarai lembaga Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Dan saya Maria Mariska Desita dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2002 UPN Veteran Jakarta. Kami hari ini ditemani oleh Pak Pepen Kuswandi SO selaku Ketua Subkelompok Bela Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau biasa disebut Bakesbangpol di Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Pepen, bagaimana kabarnya? Ya, pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi sebelumnya saya dan teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Pepen atas waktu dan kesempatannya karena telah bersedia untuk melakukan wawancara bersama kelompok kami pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya izin menjelaskan bahwasanya wawancara ini kami lakukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Birokrasi Politik, dan juga selain itu kami ingin lebih memahami bagaimana birokrasi di tingkat pemerintah daerah khususnya di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Mungkin sebelum masuk ke hal-hal yang spesifik, minta tolong boleh dijelaskan dulu sih Pak peran, tugas, dan fungsi dari Bakesbangpol sendiri. Jadi secara umum, sesuai dengan namanya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Jadi badan ini salah satu perangkat daerah yang pembantu gubernur menjalankan tugas atau urusan pemerintahan umum. Sesuai namanya tadi, kesatuan bangsa. Jadi bagaimana membangun bangsa ini, mungkin dalam konteks DKI Jakarta ya, berarti masyarakat DKI Jakarta, agar bisa bersatu. Dan juga bagaimana masyarakat ini bisa berpolitik secara sehat lah kira-kira gitu. Jadi mereka diharapkan mempunyai wawasan politik yang bagus, yang matang, sebagaimana layaknya berdemokrasi yang baik lah, kira-kira seperti itu. Itu adalah tugas utama dari Bakesbangpol. Namun demikian, turunannya nanti menjadi banyak di situ. Bakesbangpol itu kan kalau di Jakarta ini kan terdiri dari 4 bidang. Nah, 4 bidang ini menunjukkan tugas pokok dan fungsinya Bakesbangpol. Yang pertama misalkan bidang kewaspadaan. Nah, di situ salah satu tugas Bakesbangpol yaitu tadi mereka bagaimana menganalisis, termasuk juga mengantisipasi, bahkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konflik. Nah, kemudian politik demokrasi, dan demokrasi yang sesuai namanya, jadi memang mereka melakukan pembinaan masyarakat khususnya kepada mereka yang berafiliasi dengan partai politik. Nah, kemudian di luar itu ada lagi bidang ketahanan ekonomi, seni budaya, agama, dan kemasyarakatan. Nah, singkat Kesbak. Nah, jadi mereka tugasnya ngelola, mengorganisir, membina organisasi kemasyarakatan, kemudian membantu menjaga kerukunan masyarakat dalam kegiatan beragama, kemudian juga kebudayaan juga termasuk ya. Dan terakhir itu bidang saya sendiri, namanya bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Bina jadi menunjukkan bahwa memang kami mempunyai peran pembinaan. Ideologi ya tentu saja mungkin yang dimaksud adalah Pancasila, dan wawasan kebangsaan. Jadi bagaimana kami mengembangkan, menyebarluaskan, menanamkan ide-ide terkait wawasan kebangsaan, termasuk di dalamnya mungkin sejarah kebangsaan.
mungkin boleh dijelaskan Pak program kerja di Bakus Bangpol secara umum? Secara umum yang pertama itu terkait sosialisasi kebijakan. Nah, jadi kalau misalkan di politik demokrasi ya terkait kebijakan-kebijakan yang terkait politik dan demokrasi misalkan, atau di keormasan misalkan bidang kesbak, nah itu ya sosialisasi kebijakan terkait itu. Kemudian juga penanganan dan pencegahan hal-hal yang berkaitan dengan integrasi bangsa misalkan atau konflik dan semacam itu. Jadi bagaimana kita melakukan mitigasi atau pencegahan apabila terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip membahayakan lah. Itu kita lakukan. Nah, kemudian apabila terjadi misalkan ya tadi sama, kalau misalkan terjadi ya bagaimana kita mengatasi agar suatu masalah itu tidak menjadi lebih besar atau lebih cepat selesai lah, kira-kira begitu. Nah, itu juga bagian dari program umum lah yang dilakukan oleh Bakes Bangpol. Apa saja sih Pak instansi-instansi yang sering bekerja sama dengan Bakes Bangpol, dan apa saja bentuk kolaborasinya, mungkin bersama dengan Kemendagri, TNI ataupun Pemprov DKI lain? Kami melakukan kolaborasi dengan banyak aktor, dengan banyak pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, bahkan swasta. Nah, misalkan jadi kegiatan ini sejatinya adalah salah satu wahana atau wadah untuk memperkenalkan seni dan budaya masing-masing etnis yang digelar atau dilaksanakan dengan banyak dukungan dari banyak aktor. Misalkan kalau dari swastanya misalkan dari BUMD, Bank DKI ya, Bank DKI, kemudian dari Jakarta Tour misalkan, dan banyak lagi lah. Kalau memang itu melibatkan siswa, misalkan bantu sama dinas pendidikan, misal dukungan-dukungan yang lain, misalkan dari dinas pertamanan, pemakaman gitu, dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup kalau sekarang namanya. Selanjutnya di sini kita ingin bertanya dari program-program yang tadi sudah dijalankan oleh Bakes Bangpol DKI Jakarta, mungkin khususnya di sub tata kelola bela negara. Dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak kayak tantangan ataupun hambatan dalam menjalankan program-program tersebut Pak? Ada. Jadi masalah umum dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya kolaboratif itu ada dua. Yang pertama itu kaitannya dengan masalah perbedaan persepsi. Nah, yang kedua itu kaitannya dengan perbedaan strategi. Intinya perbedaan persepsi antara masing-masing aktor itu menjadi salah satu hal yang harus pertama dipahami, yang kedua diantisipasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang seseorang atau organisasi. Itu akan sangat berpengaruh ketika berkolaborasi. Latar belakang kelembagaan itu mempengaruhi ketika bertindak, ketika dalam kolaborasi itu. Walaupun kita udah sepakat kita akan melaksanakan kegiatan A misalkan, tetapi itu tidak bisa dipungkiri, perbedaan latar belakang itu mempengaruhi sikap perilaku kita, bahkan persepsi kita juga. Kami mau tanya bagaimana sih reformasi birokrasi di Bakus Bangpol DKI Jakarta sejauh ini, dan mungkin adakah inovasi atau terobosan khusus yang dilakukan oleh Bakus Bangpol atau mungkin dari bidang Idwasbang sendiri atau sub kelompok bela negara dalam mendukung prinsip good governance, misal penerapan e-government atau perbaikan layanan publik dan juga transparansi anggaran. Jadi memang bedanya pemerintah dengan swasta ini salah satunya adalah karena pemerintah itu tidak bisa secara independen mengeksekusi suatu rencana atau ide gagasan. Misalkan ketika Pemprov pengen melaksanakan A, itu atau Bakes Bangpol itu dia tidak bisa secara mandiri, benar-benar mandiri saya pengen ini gitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu berada di Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga begitu. Saya tidak bisa secara mandiri karena kita bukan negara federal. Karena kita berada di bawah pemerintah pusat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika misalkan kemarin ada kebijakan harus efisiensi di pusat, itu mau nggak mau kita terdampak nih Pemda. Mau nggak mau Kesbang itu terdampak. Walaupun sebenarnya kalaupun mereka misalkan kita
kita mau ngotot nggak usah ikutin, misalkan bisa nggak, ya bisa-bisa saja, tapi kan secara etis kan tidak bagus, ya kan, berarti kontraproduktif. Tapi upaya-upaya apa yang dilakukan, misalkan kalau untuk transparansi, ya kita coba lakukan, misalkan khususnya di tingkat Bakes Bangpol ya, karena kita ide Wasbang termasuk bela negara ini tidak mandiri di bawah Bakes Bangpol. Ini mencoba berbenah, melakukan perbaikan-perbaikan, misalkan diantaranya itu kita mengupload kegiatan-kegiatan kita, dengan harapan nanti bisa dapat saran, masukan atau koreksi dari para para pembaca, bukan para pembaca, orang yang lihat begitulah ya gitu, yang mengakses. Kemudian apalagi tadi inovasi yang lainnya, misalkan terkait transparansi, e-government dan layanan publik. ya kalau itu sebenarnya udah ada standarnya, itu untuk anggaran misalkan, itu bukan hanya Bakes Bangpol, bahkan Pemprov DKI Jakarta itu penganggaran kita itu diupload ke web, ada webnya khusus, itu bisa diakses oleh umum. Ada webnya, kita diupload ke situ, ke sistem yang bisa diakses oleh umum. Jadi mereka tahu anggaran untuk Bakes Bangpol itu berapa, gitu. Jumlahnya berapa, bisa diakses. Bahkan bagi para pelaku usaha, misalkan anggaran-anggaran yang di situ ditentukan akan didukung oleh pihak ketiga, nah, itu harus diupload di webnya, ada webnya khusus dia di LPSE ada. Jadi mereka bisa daftar di situ, bisa daftar, saya pengen daftar ini bisa ikut, siapa tuh bisa ikut lelang misalkan, walaupun di situ ada prosesnya dulu ya, ada verifikasi apa segala macam untuk masuk ke situ gitu. Jadi itu kalau itu sih udah standar ya, standar Pemprov DKI itu sudah ada. Kalau khusus untuk layanan, misalkan untuk yang Kesbang sendiri, misalkan contoh layanan Ormas misalkan. Nah ini kita sudah terkoneksi dengan Kemendagri, jadi mungkin yang bisa diakses yang web besarnya yang Kemendagri itu. Udah ada tuh, karena kita membantu Kemendagri. Berarti secara langsung Bakes Bangpol DKI Jakarta ini sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance itu sendiri ya Pak, seperti tadi anggaran sudah terdapat di web yang bisa diakses oleh masyarakat secara langsung. Iya. Baik Bapak, ini kita sudah berada di pertanyaan penghujung terkait dengan tadi kan sudah ada proses-proses seperti tadi ada layanan dari web Kemendagri, terus juga tadi yang transparansi anggaran. Nah menurut Bapak itu ada evaluasinya gitu nggak Pak dalam penerapannya, dan bagaimana cara menyusun proses evaluasi tersebut? Iya, ada. Jadi kalau untuk di internal Kesbang sendiri, kan ada yang sifatnya evaluasi internal, ada juga yang dalam konteks Pemprov DKI Jakarta ya. Kita biasanya itu di bawah sekretariat. Nah, jadi berapa bulan sekali, 6 bulan sekali atau setahun sekali itu ada dilakukan evaluasi. Jadi bagaimana untuk tahunan ya, bagaimana capaian masing-masing, bahkan bukan bulanan juga ada yang bulanan. Jadi setiap bidang itu ada capaiannya, targetnya tercapai atau tidak itu ada. Itu sudah berbasis web. Nah, ada yang sudah tercapai, mana yang belum, kalau belum kenapa gitu. Dan bahkan ada penaltinya kalau memang alasannya tidak logis ya. Ada penalti, ada hukumannya, dan itu berakibat kepada tunjangan yang kami terima. Nah, seperti itu. Termasuk pertanggungjawabannya seperti apa gitu kan ada. Nah, kalau untuk tingkat Pemprov DKI sendiri juga ada langsung yang monitor, karena itu kan terkoneksi antara misalkan perangkat daerah dengan perangkat daerah yang lain, itu terkoneksi dengan Bapeda namanya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Nah, jadi mereka yang mengecek, yang memverifikasi, kemudian masalahnya di mana dan sebagainya begitu. Dan itu nanti akan menjadi rujukan untuk penganggaran tahun berikutnya. Dan jangan lupa kalau misalkan di Pemprov DKI Jakarta itu prosesnya misalkan untuk penganggaran dulu deh. Penganggaran ini sekarang tahun 2024. Nah, kita tuh sudah merencanakan 2026. 2025 tuh udah ada tuh. Jadi kalau misalkan tahun ke depannya ya Pak? Iya. Paling lambat ini kalau misalkan sekarang udah dimulai apa belum tuh? Kayaknya sudah deh kemarin tuh. Sudah Musrenbang sudah mulai itu. Kalau misalkan nanti
ada revisi, yaitu persoalan lain. Tapi yang penting perencanaan itu udah berjalan. Mulai dari, bahkan kita sudah dimulai dari tingkat RT RW. Nah, kalau di Jakarta itu, jadi ada namanya musyawarah kelurahan. Nah, dasar untuk musyawarah kelurahan itu musrenbang, namanya musrenbang, musyawarah perencanaan dan pembangunan. Jadi di situ dasarnya itu adalah dari tingkat RT dulu, RT kemudian diambil ke RW, nanti RW nanti ditarik lagi ke kelurahan. Di situ juga ada proses ini juga, proses menarik kepentingan lah, nego, adu argumen. Karena kan anggaran terbatas, jadi tidak mungkin semua nanti lolos. Jadi pasti di situ ada filter, ada segala macam gitu kan. Ini prioritas yang ini. Termasuk nanti ketika ada misalkan kita nganggarin ada 10, nah, mana yang paling prioritas? Nah, ini gunanya apa? Nanti ketika ternyata permasalahan keterbatasan anggaran itu menjadi kendala, nah jadi yang kita ambil yang prioritas aja, yang bawah berarti enggak. Kira-kira seperti itu. Itu sampai ke tingkat provinsi. Jadi tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, terus provinsi, finalnya di provinsi. Jadi proses evaluasi itu berdampak langsung ya Pak sama kebijakan yang akan dibuat nanti ke depannya gitu Pak? Ya, itu udah pasti. Jadi dari evaluasi itulah kita tahu di mana titik lemahnya, di mana masalahnya. Seperti itu. Cuman tadi yang perlu saya ingatkan bahwa karena banyak aktor yang terlibat, sehingga pengambilan keputusan baik mulai dari perencanaan bahkan pelaksanaan implementasi itu menjadi tidak mudah. Nah, itu termasuk tantangannya di situ ya. Baik Bapak. Iya. Berarti dalam penganggaran program kerja selanjutnya juga melibatkan aktor-aktor di bawah seperti RT RW juga ya Pak? Iya, Pemprov secara umum ya, secara umum itu mulai dari RT RW. Di situ kan ada persyaratannya, biasanya Bapeda itu setahun sekali mereka mengeluarkan semacam juknisnya, pedomannya. Jadi di situ minimal harus ada tokoh masyarakat, di sono ada ini, ada itu gitu. Ada perwakilan dari pers misalkan. Bisa ditentukan setiap tahun berubah-ubah kan, diupdate terus kan sesuai dengan kondisi teraktual lah. Baik. Cukup ya? Ya, cukup Bapak. Terakhir mungkin ini harapan Bapak terkait dengan peran Bakes Bangpol DKI Jakarta dalam membangun stabilitas politik melalui program-program strategis. Harapan Bapak ke depannya untuk lembaga ini. Ya, saya sih terus terang, dan mungkin bukan hanya saya hanya mewakili lah. Jadi berharap Bakes Bangpol ini bisa lebih berperan aktif sesuai dengan urusannya, yaitu pemerintahan umum. Ketika kita bisa hadir di saat-saat aktor lain, perangkat daerah ataupun masyarakat membutuhkan kita, kemudian kita hadir, maka di situ Bakes Bangpol akan mendapatkan pengakuan terkait perannya terutama, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasan dan wawasan yang sangat-sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Karena melalui penjelasan Bapak tadi, kami jadi lebih memahami bagaimana peran Bakes Bangpol DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas politik di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Terus juga tadi sudah sempat disebutkan terkait dengan program-program apa saja yang ada dan juga tantangannya, serta juga sudah dijelaskan bahwasannya Bakes Bangpol DKI Jakarta telah menerapkan prinsip good governance. Dan juga tadi sudah disampaikan harapan dari Bapak Pepen untuk Bakes Bangpol DKI Jakarta. Ya, semoga hasil dari wawancara kami hari ini tidak hanya menjadi bahan pembelajaran bagi kami sebagai mahasiswa, namun juga dapat membuka pandangan lebih luas lagi bagi masyarakat luas tentang pentingnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan adaptif di tengah dinamika politik saat ini. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak Pak Pepen atas waktu dan kesediaannya. Semoga Bakes Bangpol DKI Jakarta semakin sukses dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan. Saya Maria Mariska Desita. Dan saya Nabila Putri Nur Cahyani beserta satu rekan kami yang berada di belakang layar, yaitu Almira Gesani Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.